Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Suci Asri dari Prodi STR Keperawatan dan Profesi Nurse dengan NIM P01720322042. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kerangka referensi studi anatomi dari mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kerangka referensi studi anatomi, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih anatomi. Anatomi berasal dari bahasa Latin yaitu ana yang artinya bagian atau memisahkan, dan tomi yang artinya iris atau potongan. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lainnya. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar di samping ini, tentang posisi tubuh yang bisa digunakan sebagai rujukan agar hubungan dengan seluruh bagian tubuh dapat dijelaskan. Posisi tubuh yang benar yang pertama yaitu tubuh berdiri tegak dengan kedua kaki rapat, paralel, mendatar di lantai. Yang kedua yaitu kepala lurus, mata melihat ke depan. Yang ketiga yaitu lengan di sisi tubuh. Yang keempat, telapak tangan membuka ke depan, dan yang kelima, ibu jari mengangkat ke luar tubuh. Bidang proyeksi tubuh adalah bidang datar imajiner yang menembus tubuh untuk menunjukkan titik-titik perujukan. 3 penampang anatomi utama adalah penampang koronal, penampang sagital, dan transversal. Pada bidang yang pertama, yaitu bidang frontal atau koronal, yang membagi bagian tubuh menjadi bagian depan dan bagian belakang. Dari potongan koronal, kita mendapatkan istilah depan, interior, dan belakang, posterior. Bidang sagital membagi bagian tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Pada bidang sagital ini dibagi menjadi 2, yaitu mid sagital yang membagi bagian tubuh menjadi 2 bagian kanan dan kiri yang sama besar, dan parasagital yang membagi bagian tubuh menjadi 2 bagian kanan dan kiri yang tidak sama besar. Kemudian yang terakhir yaitu bidang transversal atau horizontal yang membagi bagian tubuh menjadi bagian atas dan bawah. Sedangkan dari potongan transversal kita mengenal istilah atas yang disebut dengan superior dan bawah yang disebut inferior. Bagian aksial yang terdiri atas kepala atau caput, yang terdiri atas wajah, tengkorak, kemudian ada leher atau kolum, kemudian ada batang tubuh atau truncus yang terdiri atas toraks dan abdomen. Gambar aksial jika dilihat dari samping maka akan tampak seperti gambar berikut ini, yaitu tampak samping atau yang disebut dengan lateral. Maka pada kepala atau caput itu terdiri atas frontalis, parientalis, dan occipitalis. Sedangkan pada leher atau koli itu cervicalis anterior dan sternocleidomastoidea, dan cervicalis lateralis, cervicalis posterior. Sedangkan pada batang tubuh tampak ventral, maka yang terdiri atas toraks dan abdomen. Pada batang tubuh tampak dorsal, yang terdiri atas vertebralis, scapularis, infrascapularis, lumbalis, scaleralis, glutealis, dan analis. Tampak depan atau yang disebut dengan ventral, maka yang terdiri atas ekstremitas superior, yang terdiri atas bahu, lengan atas, siku, lengan bawah, dan tangan. Kemudian ada ekstremitas inferior yang terdiri atas paha, lutut, tungkai, dan kaki. Daerah pada abdomen itu dibagi menjadi 4 kuadran dan 9 regio. Pembagian ini berguna sebagai referensi untuk menentukan lokasi organ dan menjelaskan lokasi rasa sakit dan adanya tumor.
4 kuadran pada abdomen yang terdiri atas 1 kuadran kanan atas, 2 kuadran kiri atas, 3 kuadran kanan bawah, 4 kuadran kiri bawah. Sedangkan pada 9 regionnya yang terdiri atas hipokondrium yang terdiri atas kanan dan kiri, kemudian hipogastrium, kemudian epigastrium, dan kemudian inguinalis yang terdiri atas kanan dan kiri, kemudian lumbar yang terdiri atas kanan dan kiri, yang terakhir yaitu umbilikal. Posisi relatif dan arah. Terminologi ini digunakan untuk menjelaskan lokasi dari suatu atau satu bagian terhadap bagian lainnya, yang kemudian digunakan midine atau garis tengah sebagai patokan. Kemudian posisi relatif dan arah dalam visceral terletak di bagian dalam tubuh. Kemudian superficial yang setiap bagian dekat ke permukaan tubuh. Posisi relatif dan arah terdiri atas 2, yaitu proksimal yang menjelaskan bagian yang lebih dekat ke batang tubuh, yang kemudian yaitu distal yang menjelaskan bagian yang menjauh dari batang tubuh. Istilah gerakan anatomi. Pertama, fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerakan menekuk atau membengkokkan. Ekstensi adalah gerakan untuk meluruskan. Contoh gerakan ayunan lutut pada kegiatan gerak jalan. Gerakan ayunan ke depan merupakan atau antefleksi, dan ayunan ke belakang disebut dengan retnofleksi atau ekstensi. Ayunan ke belakang terlebih lanjut disebut dengan hiperekstensi. Yang kedua yaitu eduksi dan abduksi. Adduksi adalah gerakan mendekati tubuh, sedangkan abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Contoh gerak membuka tungkai kaki pada posisi istirahat di tempat merupakan gerakan abduksi atau menjauhi tubuh. Bila kaki digerakkan kembali ke posisi siap merupakan gerakan adduksi mendekati tubuh. Yang ketiga yaitu elevasi dan depresi. Elevasi merupakan gerakan mengangkat. Depresi adalah gerakan menurunkan. Contoh gerakan membuka mulut yang disebut dengan elevasi dan menutupnya yang disebut dengan depresi. Juga gerakan pundak ke atas yang disebut dengan elevasi dan ke bawah depresi. Keempat yaitu inversi dan eversi. Inversi adalah gerak memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Juga perlu diketahui untuk istilah inversi dan eversi hanya untuk wilayah di pergelangan kaki. Yang kelima yaitu supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan, sedangkan pronasi adalah gerakan menelungkupkan tangan. Juga perlu diketahui istilah supinasi dan pronasi hanya digunakan untuk wilayah pergelangan tangan saja. Yang keenam yaitu endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi atau rotasi, sedangkan eksorotasi adalah gerakan rotasi keluar. Selanjutnya posisi tubuh dalam anatomi terdiri atas 9 posisi sebagai berikut. Berikut ini adalah istilah dalam anatomi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.